Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandemi ini kita diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran atau yang biasa kita sebut daring atau dalam jaringan, di mana pembelajaran ini diwajibkan untuk mengikuti semua video pembelajaran yang telah disampaikan oleh para guru, dan anak-anak diwajibkan juga untuk memahami untuk mengikuti pembelajaran, walaupun memang pada dasarnya semua yang ada di video pembelajaran ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMK Rahman, tapi mudah-mudahan jika ada pihak yang memang membutuhkan video ini, silakan untuk di-share aja. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan untuk kelas 12 dengan mapel OTKH atau biasa disebut juga dengan singkatan otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bab 4 dengan materi persiapan penyelenggaraan rapat atau pertemuan, di mana persiapan pertemuan ini, rapat atau pertemuan ini akan disampaikan dengan tujuh teori atau 7 materi yang mana di dalamnya akan dijelaskan satu persatu, dimulai dari definisi. Apa sih yang disebut dengan rapat atau pertemuan menurut dari beberapa catatan. Di sini saya hanya menyebutkan atau menyimpulkan dari 3 sumber aja. Yang pertama dari kesimpulan, di mana kesimpulan ini diambil dari beberapa bukunya itu yang ada di modul OTKH SMK Rahman, yang artinya adalah conference atau meeting merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rapat atau pertemuan kumpulan untuk membicarakan sesuatu sidang majelis. Dan yang terakhir adalah sumber, di mana sumber ini saya mengambil dari 2 para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Nunung dan Ratu Epi tahun 2001, merupakan alat suatu komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Dan yang kedua adalah menurut Bob Trent, yaitu sumber berbagi gagasan dan keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik itu perseorangan ataupun perusahaan. Lalu materi yang kedua adalah syarat. Syarat apa maksudnya? Syarat pertemuan yang baik, di mana suatu pertemuan dapat disebut sebagai sebuah rapat apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Membicarakan suatu masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, seluruh peserta rapat harus berperan aktif. Yang ketiganya, setiap pembicaraan harus bersifat terbuka. Lalu yang terakhir adalah adanya unsur rapat, di mana unsur rapat ini diantaranya adalah adanya pimpinan,
lalu notulen, moderator, peserta rapat, dan masalah yang akan dibahas. Tentunya semua ini berkaitan di antara yang kriteria yang pertama sampai yang terakhir atau yang keempat. Lalu materi yang ketiganya adalah fasilitas rapat, di mana fasilitas rapat ini disesuaikan dengan maksud dan tujuannya masing-masing instansi. Yang pertama ada ruang rapat. Ruang rapat dibutuhkan ketika memang rapat itu dilaksanakan di dalam ruangan. Lalu kenapa tidak boleh dilaksanakan di luar? Pada dasarnya suatu organisasi atau instansi biasanya dilakukan di dalam suatu ruangan yang memang ruangan itu dimiliki oleh instansi atau pemerintah tersebut. Namun ada juga yang dilaksanakan di luar. Namun bukan di luar dalam artian bukan di luar halaman ataupun di pekarangan halaman kantor ataupun lainnya, melainkan di tempat-tempat yang memang seperti hotel atau restoran ataupun kafe-kafe yang memang fasilitasnya memadai. Yang keduanya ada perabotan, di mana perabotan ini diantaranya adalah meja, kursi yang lengkap dengan tata letaknya. Yang ketiga adanya ATK atau alat tulis kantor. Yang keempatnya adalah sound system. Sound system digunakan ketika memang dalam suatu ruangannya itu adalah ketika memang ruangannya besar ataupun luas, dan untuk para anggota rapatnya atau staf rapatnya itu tidak jelas dalam pendengaran ataupun materi yang disampaikan ataupun masalah yang disampaikan oleh ketua rapat. Maka dibutuhkan suatu sound system. Suatu sound system digunakan ketika memang jaraknya jauh. Tapi ketika memang jaraknya dekat, itu sound systemnya boleh dikesampingkan. Lalu yang terakhir ada alat presentasi, di mana alat presentasi ini digunakan ketika memang suatu permasalahannya sudah disimpan dalam bentuk soft file, baik itu di komputer ataupun di tablet ataupun komputer fisik. Lalu yang keempatnya, materi yang keempatnya adalah pengaturan tempat duduk rapat, di mana pengaturan tempat duduk rapat ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah gaya klasikal, yang merupakan pengaturan tempat duduk rapat dengan jumlah peserta rapat yang banyak. Gaya klasikal ini cocok diterapkan jika rapat tersebut bersifat pemberian informasi. Yang contohnya diterapkan di sekolah, seminar, ataupun rapat kelurahan. Lalu yang kedua ada gaya workshop. Di mana gaya workshop ini mempunyai beberapa kelompok yang memang kelompoknya itu disesuaikan dengan meja dan kursinya. Lalu yang ketiganya ada gaya konferensi, di mana gaya konferensi ini pengaturan tempat duduk tipe ini memungkinkan semua peserta merasa dihargai dan menimbulkan semangat kerjasama atau teamwork. Pengaturan tempat duduk semacam ini sering digunakan pada saat rapat pemecahan masalah. Lalu yang terakhir, gaya
huruf U. Pengaturan tempat duduk rapat ini seperti huruf U jika dilihat dari atas. Pengaturan tempat duduk dengan bentuk seperti ini bisa juga digunakan untuk rapat pemecahan masalah. Satu yang memang meja atau kursi ditempatkan di depan itu untuk penyampai materi atau penyampai masalah ataupun ketua rapat. Dan yang lainnya yang dibentuk menjadi gaya huruf U itu adalah para peserta rapatnya. Kita beralih ke materi yang kelima, yaitu surat undangan rapat atau pertemuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu jenis rapat yang cukup sering diadakan, khususnya di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, adalah rapat formal. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Rapat formal yang baik adalah rapat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut dalam undangan rapatnya. Yang pertama adalah menggunakan kop atau kepala surat. Itu untuk menjelaskan dari mana surat itu datangnya. Yang keduanya adalah mencantumkan nomor surat dan tanggal pembuatannya, nomor surat undangan dan tanggal pembuatannya. Karena jika tidak disertai dengan tanggal ataupun nomornya, itu bisa dikatakan bukan yang formal. Lalu mencantumkan perihal undangan. Apakah undangan itu sebagai undangan rapat ataupun hanya sebatas pertemuan biasa. Lalu yang keempatnya mencantumkan nama dan jabatan orang yang diundang rapat. Karena kita tidak tahu bahwa para peserta rapatnya itu ada yang memang ingin dituliskan jabatan, lalu gelarnya juga. Lalu yang kelimanya, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat diselenggarakan. Itu sudah jelas, hari, tanggal, waktu, dan tempatnya harus disertakan dikarenakan takutnya jika tidak disertakan, para staf yang memang diundang rapat tersebut tidak mempunyai schedule untuk kedatangan dari undangan rapat tersebut. Lalu yang terakhir, ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab, contohnya pimpinan, sekaligus dengan stempelnya. Itu yang memang harus dipenuhi dalam surat undangan yang bersifat formal. Lalu materi yang selanjutnya adalah susunan acara rapat atau pertemuan, yang memang di dalam suatu rapat ini ada hal yang wajib diperhatikan sebelum penyusunan acara rapat atau pertemuan dimulai. Dan yang wajib diperhatikan ini ada 5. Yang pertama adalah jenis acara. Jenis acara yang bagaimana yang akan kita buat susunan acaranya, karena setiap acara atau kegiatan itu susunan acaranya pastinya berbeda-beda. Yang kedua ada bentuk acara. Sebelum membuat susunan acara, terlebih dahulu kita harus mengetahui bentuk acaranya. Akan dikemas seperti apa? Formalkah atau non formal? Dan mengapa demikian? Hal ini dikarenakan susunan acara itu erat kaitannya dengan materi acara.
bentuk acara, dan persiapan sarana dan propertinya. Lalu yang ketiga, ada alokasi waktu. Pastikan berapa lama waktu yang diperlukan dalam berlangsungnya acara, dan pastikan pula susunan acara yang dibuat tidak melebihi durasi waktu yang diberikan. Lalu yang keempatnya adalah kreativitas. Untuk membuat susunan acara tidak lepas dari unsur kreativitas. Jangan sampai acara yang kita buat akan membuat audiens merasakan kebosanan. Lalu yang terakhir, ada poin tidak melanggar kaidah hukum atau norma-norma yang berlaku. Itu dalam susunan acara yang harus memang diperhatikan, dan ini wajib. Lalu yang terakhir, ada peserta rapat. Peserta rapat ini banyak tipenya, diantaranya ada 7 tipe dari peserta rapat. Yang pertama ada tipe pemersatu, tipe perantara, tipe pendengar, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, tipe pemberi informasi, tipe penyerang. Oke, kita jelaskan satu-satu dari tipe-tipe peserta rapat ini. Yang pertama adalah tipe pemersatu. Tipe pemersatu adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan ketika terjadi bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Rapat akan berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya terdapat peserta tipe ini. Orang tipe pemersatu ini biasanya dituakan dan memiliki pengalaman yang baik. Lalu yang kedua adalah tipe perantara. Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diuraikan oleh para peserta. Lalu yang ketiga adalah tipe pendengar. Tipe peserta rapat ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat. Kenapa? Karena ia tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif. Ia hanya senang menjadi pendengar saja, menerima apa yang akan disampaikan, menerima yang sudah menjadi keputusan dari para rapat tersebut. Lalu yang keempat, ada tipe pemberi semangat. Ketika rapat berjalan yang sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat yang menjadi menjemukan dan loyo. Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangat akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang sedang dirapatkan. Lalu ada tipe inisiatif. Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Dalam hal ini, tipe inisiatif akan tampil menjadi pemrakarsa di mana pembahasan harus dimulai. Lalu ada tipe pemberi informasi.
tipe pemberi informasi ini sering disebut golongan ensiklopedi atau kamus karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk pemecahan persoalan yang ada dalam rapat. Dan yang terakhir ada tipe penyerang. Tipe penyerang ini akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta rapat lain atau bahkan pemimpin rapat. Dalam rapat, serang menyerang memang diperkenankan, tapi hanya bila diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Jangan sampai tetap menyerang argumentasi pihak lain tanpa memandang apakah uraian yang diberikan betul atau salah. Nah, itu dia untuk penjelasan dari persiapan rapat ini. Dan untuk tugas sebagai catatan di rumah, ini ada beberapa tugas yang memang tugas ini ada di buku modul OTKH yang sudah tersedia di sekolah. Yang pertamanya adalah apa sih tujuan rapat itu? Yang kedua, lalu jenis rapatnya apa saja? Yang ketiganya, tugas pemimpin rapat. Nah, tugas pemimpin rapat itu di dalam sebuah rapat apa saja? Itu sebagai tugasnya. Kalaupun memang tidak bisa dilaksanakan tugasnya di rumah, boleh dilaksanakan ketika kalian datang di sekolah. Yang tugasnya adalah ketika hari ini disampaikan tugasnya, maka besok ataupun minggu depan boleh dikumpulkan ataupun boleh diisi di sekolah jika terbentur dengan modul OTKH. Kalaupun mau dilaksanakan di rumah, silakan tinggal datang ke sekolah. Kalaupun tidak, berarti kalian kerjakan di sekolah aja. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, bab 4 ini, persiapan penyelenggaraan rapat ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang memang kurang dipahami, karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan bertemu dalam penjelasan ataupun pembelajaran video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.